Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusumastuti Enggarstiani dengan NPM 23201013119. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan pada PT SMMT, PT SMRU, dan PT Sure guna melakukan studi komparasi kinerja keuangan yang mencakup analisis kegiatan operasi, analisis kupon, analisis arus kas, analisis likuiditas, dan analisis solvabilitas yang menggunakan data pada periode 2023 hingga 2024. Sebelum memasuki pada rincian hasil analisis, saya akan menyampaikan profil perusahaan terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu PT Golden Eagle Energy Tbk atau SMMT yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan perdagangan batu bara. Perusahaan ini memiliki cadangan besar di wilayah Sumatera dan Kalimantan dan berdiri pada tahun 1980, kemudian IPO pada tahun 2004. Yang kedua yaitu PT SMRU Tama Tbk atau SMRU yang merupakan perusahaan induk yang bergerak di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Perusahaan ini memiliki usaha tambang biji mangan di Nusa Tenggara Timur dan jasa kontraktor tambang batu bara di Kalimantan Timur yang berdiri pada tahun 2003 dan IPO pada tahun 2011. Yang terakhir yaitu PT Super Energy Tbk atau Sure yang merupakan perusahaan holding energi Indonesia yang berfokus pada pengolahan gas suar serta produksi dan distribusi CNG dan LPG. Perusahaan ini memiliki pabrik yang berlokasi di Tuban dan Gresik, Jawa Timur, serta berdiri pada tahun 2012, kemudian IPO pada tahun 2018. Yang pertama yaitu analisis operasi yang dilakukan dengan Common Size Income Statement dan Index Number. Pada hasil perhitungan Common Size Statement, PT SMMT memiliki harga pokok penjualan yang meningkat dari 82,5% menjadi 94,6%. Berakibat pada laba kotor yang menurun dari 17,5% menjadi 5,4%, yang berujung pada laba bersih menurun dari 25,2% menjadi 4,4%. Sedangkan pada PT SMRU, harga pokok penjualannya meningkat dari 110,5% menjadi 191,5%. Laba kotornya juga menurun dari minus 10,5% menjadi minus 91,5%. Laba rugi bersihnya juga memburuk dari minus 25,3% menjadi minus 115%. Pada PT Sure, harga pokok penjualannya membaik dari 102,4% menjadi 95,7%. Laba kotornya membaik dari minus 2,4% menjadi 4,3%. Dan laba bersihnya tetap berada pada kisaran minus 4,6%. Yang selanjutnya yaitu indeks number, di mana tahun 2023 dipilih menjadi tahun dasar, sehingga hasil perhitungannya senilai 100. Dan pada 2024, perhitungannya berbeda-beda. Dapat dilihat pada penjualan dan laba bersih, di mana PT SMMT mengalami penurunan indeks menjadi 80,4%, dengan laba bersih yang hanya 14%. Sedangkan PT SMRU penjualannya anjlok menjadi 24,9% dengan kerugian yang terus melebar. Sedangkan PT Sure menjadi satu-satunya perusahaan yang tumbuh ke 122,4%, yang berarti meningkat sebesar 22,4% dari tahun sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa PT SMMT memiliki kondisi yang paling stabil dan masih positif, sedangkan PT Sure menjadi satu-satunya perusahaan yang tumbuh, dan PT SMRU berada pada kondisi paling kritis dengan pendapatan yang anjlok sebesar 75,1% dari tahun sebelumnya, dan rugi melebar di seluruh komponen. Selanjutnya yaitu analisis DuPont dengan konsep formula ROE yang dijabarkan dengan NBM, Asset Turnover, dan Financial Leverage. Berdasarkan perhitungan, PT SMMT memiliki ROA yang menurun dari 25,4% menjadi 2,78%, dan NPM-nya juga turun dari 25,19% menjadi 4,38%. Aset turnover-nya ikut turun dari 1,01 menjadi 0,64, sedangkan financial leverage-nya meningkat dari 1,26 menjadi 1,52. Hal ini menghasilkan ROE akhir yang juga turun drastis dari 32,02
3,02% menjadi 4,22%. Sedangkan PT SMRU, ROA-nya memburuk dari minus 9,82% menjadi minus 13,12%. NPM-nya juga memburuk dari minus 25,31% menjadi minus 115,03%. Untuk aset turnover-nya juga memburuk dari 0,39 menjadi 0,11. Di sisi lain, financial leverage-nya melonjak drastis dari 7,44 menjadi 36,33. Berujung pada ROE yang memburuk drastis dari minus 73,08% menjadi minus 476,48%. Sedangkan PT Sure ROA-nya berada di kisaran minus 14% dan NPM-nya juga membaik di kisaran minus 46%. Aset turnover-nya konsisten pada angka 0,31 dan financial leverage-nya meningkat dari 2,12 menjadi 4,12. ROE-nya memburuk dari minus 30,71% menjadi minus 58,73%. Dari analisis DuPont dapat disimpulkan bahwa PT SMMT memiliki kinerja terbaik, di mana menjadi satu-satunya perusahaan yang memiliki ROA dan ROE positif, meskipun keduanya turun drastis pada 2024. Yang kedua yaitu PT Sure, di mana seluruh rasionya negatif namun relatif stabil, dengan aset turnover yang konsisten senilai 31% di kedua tahun. Yang terakhir, PT SMRU memiliki kondisi paling kritis di mana seluruh komponen DuPont memburuk, termasuk financial leverage yang melonjak hingga 36,33 kali. Hal ini mencerminkan tekanan keuangan yang sangat berat akibat ekuitas yang tergerus kerugian beruntun. Yang selanjutnya yaitu analisis arus kas, di mana pada tahun 2024 PT SMMT memiliki arus kas bersih operasi yang tumbuh kuat dari 156 miliar menjadi 242 miliar, dengan free cash flow yang berbalik dari negatif menjadi positif 386 miliar. Sedangkan PT SMRU, kas operasi dan FCF-nya berbalik negatif pada tahun 2024. Dan untuk PT Sure, kas operasinya negatif di kedua tahun, sehingga sepenuhnya bertumpu pada pendanaan eksternal yang bernilai hingga 326,6 miliar. Namun, free cash flow-nya tetap positif dan meningkat. Kemudian dari sisi CFAR pada tahun 2024, PT SMMT memiliki nilai sebesar 84,8% dan PT Sure senilai minus 38% dan PT SMRU sebesar 87,3%. Dan dari segi CRR, PT SMMT mengalami peningkatan drastis dari minus 1090,6% menjadi 523,7%. Sedangkan PT SMRU membaik dari minus 18,1% menjadi 6,4%, dan PT Sure mengalami peningkatan dari minus 8,4% menjadi minus 4,1%. Yang selanjutnya yaitu analisis likuiditas yang menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancarnya. Yang pertama, berdasarkan quick ratio, PT SMMT mengalami penurunan dari 0,59 menjadi 0,52, sedangkan PT SMRU mengalami peningkatan dari 0,02 menjadi 0,03, dan PT Sure mengalami penurunan dari 0,45 menjadi 0,17. Ketiga perusahaan ini memiliki quick ratio berada di bawah 1 pada kedua tahun analisis, yang berarti bahwa tidak satu pun perusahaan mampu memenuhi seluruh kewajiban lancarnya tanpa bergantung pada persediaan. Kemudian dapat disimpulkan bahwa PT SMMT memiliki kondisi paling baik dengan cash tukaran aset meningkat dari 23% menjadi 34% dan cash tukaran liabilitas meningkat dari 25% menjadi 36%. Arus kas operasinya masih positif meskipun cash flow rasionya menurun. Untuk PT SMRU, kondisinya sangat lemah dengan likuiditas sangat rendah di hampir semua rasio. Arus kas operasinya berbalik negatif pada 2024. Hal ini menjadi perhatian yang serius bagi perusahaan. Selanjutnya, pada PT Sure, kondisinya paling kritis, di mana penurunan drastis di seluruh rasio pada tahun 2024, terutama pada cash tukaran aset yang sebesar 0% dan cash flow rasio yang masih sangat negatif.
Yang terakhir yaitu analisis solvabilitas yang menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dari data berikut ini, yang menjadi sorotan yaitu DER PT SMRU yang melonjak drastis dari 1,03 menjadi 4,75. Hal ini menunjukkan bahwa utang perusahaan kini jauh melampaui modal sendiri akibat ekuitas yang terkikis kerugian yang beruntun. Sehingga PT SMMT memiliki kondisi terbaik dengan rasio yang rendah dan beberapa yang membaik, seperti net DER yang turun dari 0,14 menjadi 0,091. Hal ini mencerminkan bahwa struktur modalnya sehat dan risiko keuangannya terkendali. Sedangkan PT SMRU kondisinya paling kritis dengan DER yang melonjak dan net debt to net kapitalnya mendekati 1. Hal ini mencerminkan bahwa struktur modal sangat rapuh akibat akumulasi kerugian. PT Sure berada di posisi tengah, di mana seluruh rasionya meningkat, termasuk satu-satunya perusahaan yang memiliki utang jangka panjang. Risiko perusahaannya tumbuh, namun masih dalam batas yang manajeble. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dari segi aspek analisis kegiatan operasi, PT SMMT memiliki kondisi yang stabil dan positif. PT Sure memiliki kondisi yang tumbuh namun masih rugi, dan PT SMRU kondisinya paling kritis. Dari segi analisis profitabilitas dengan metode DuPont, PT SMMT memiliki kondisi terbaik dengan ROE positif. PT Sure kondisinya negatif dan stabil. Dan PT SMRU kondisinya paling buruk. Dari analisis arus kas, PT SMMT memiliki kondisi yang kuat dan meningkat. PT Sure FCF-nya positif, namun tergantung. Sedangkan PT SMRU kondisinya berbalik negatif. Dari analisis likuiditas, PT SMMT memiliki kondisi yang relatif baik, sedangkan PT Sure kondisinya paling lemah, dan PT SMRU kondisinya sangat rendah. Dari analisis solvabilitas, PT SMMT kondisinya sehat dan terkendali, sedangkan PT Sure resikonya meningkat, dan PT SMRU kondisinya paling rapuh. Dengan demikian, dapat diberikan peringkat akhir seperti berikut. Yang pertama yaitu PT SMMT dengan kondisi paling sehat di seluruh aspek analisis, di mana perusahaan mampu menjaga laba positif meskipun profitabilitasnya menurun tajam pada tahun 2024. Kemudian posisi kedua yaitu PT Sure dengan adanya perbaikan, kemudian menjadi satu-satunya perusahaan yang membukukan pertumbuhan pendapatan pada tahun 2024, meskipun berakhir pada kerugian. Dan yang terakhir yaitu PT SMRU dengan kondisi yang paling kritis, berisiko tinggi, di mana tekanan operasional dan keuangannya paling berat di antara ketiga perusahaan tersebut pada tahun 2024. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.